Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumratul Hamidah dari Prodi Teknik Lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai esai saya yang berjudul Sampah di Lingkungan Pabrik Kerupuk dan Usaha Rumahan Pembuatan Kue di Desa Telasi, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Perlu diketahui bahwa lingkungan di Desa Telasi didominasi oleh usaha kecil menengah, yakni pabrik kerupuk, skala rumahan, dan usaha kue. Produksi sampah harian yang signifikan, yakni terdiri dari sampah organik dan anorganik, itu mencapai 15 sampai 20 kg per hari dari sampah pabrik kerupuk, yakni berupa sisa adonan. Kemudian untuk usaha kue, volume sampahnya mencapai 3 sampai 5 kg per hari. Dengan sampah organik yakni sisa adonan, kulit telur, dan ampas kelapa. Untuk sampah anorganik yakni plastik dan kertas. Selanjutnya, tantangan utama dalam pengelolaan sampah. Pertama, sistem pengelolaan saat ini pengumpulan tanpa pemilahan. Sampah yang terkumpul tanpa dipilah ini menyebabkan adanya timbunan sampah yang kemudian diangkut oleh petugas desa untuk diletakkan di TPA, tempat pembuangan akhir. Kemudian yang kedua, tantangan utamanya yakni tidak ada fasilitas daur ulang atau pengolahan sampah skala komunitas. Tantangan lainnya juga meliputi yang pertama, tidak adanya pemilahan sampah di sumber, yakni di rumah tangga ataupun di industri terkait. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat. Yang ketiga, kurangnya sarana pendukung, yakni tempat sampah terpilah antara organik, anorganik, juga limbah B3, dan fasilitas daur ulang, seperti composting, dan sebagainya. Yang keempat, tingginya produksi sampah plastik. Biasanya ini diakibatkan oleh bungkus tepung, bungkus plastik yang digunakan untuk mengepak kerupuk. Kemudian yang kelima, yakni partisipasi masyarakat yang masih rendah. Jadi perlu diadakan semacam penyuluhan untuk para pengusaha, baik kerupuk maupun usaha kue rumahan. Selanjutnya, solusi pengelolaan sampah, yakni ada dua, pemilahan dan pengolahan. Pertama, kita bisa menerapkan sistem pemilahan sampah dari rumah tangga, dari sumbernya, dan tempat usaha, baik organik, anorganik, maupun limbah B3. Yang kedua, menyediakan tempat sampah dua jenis di lokasi strategis. Ketiga, pengolahan sampah organik bisa menjadi kompos dengan komposter komunal. Jadi, tidak masing-masing setiap industri, tetapi komunal, misalnya satu desa, satu RW, satu RT, seperti itu. Kemudian pengumpulan dan penjualan sampah plastik atau kertas ke bank sampah atau pengepul. Ini tidak hanya menguntungkan dari segi berkurangnya timbunan sampah yang belum terpilah, tapi juga menambah komoditas ekonomi, menambah nilai ekonomi untuk masing-masing usaha.
baik kerupuk maupun industri rumah tangga, serta ibu rumah tangga. Kemudian strategi pengurangan sampah bisa mengurangi plastik sekali pakai, kemudian menggunakan kembali kemasan dan daur ulang yang selanjutnya, kolaborasi komunitas dan peningkatan kesadaran. Pembentukan kelompok sadar lingkungan atau KSK di tingkat RT sebagai koordinator. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi, bisa via grup WhatsApp atau Telegram, untuk komunikasi, jadwal pengumpulan sampah yang sudah terpilah, bisa juga tips daur ulang, dan edukasi. Jadi, para ibu rumah tangga maupun para pengusaha yang tergabung di grup Telegram atau WhatsApp tersebut bisa saling sharing informasi terkait pengelolaan sampah. Yang ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan berkala. Ini tidak hanya menambah edukasi untuk generasi muda, generasi selanjutnya, kegiatan kreatif, yakni lomba kampung bersih, workshop kompos, pelatihan kerajinan dari limbah plastik juga bisa dilakukan. Hal ini pentingnya adanya komunitas yang mendukung program pelestarian lingkungan, yakni pengelolaan sampah. Selanjutnya, yakni dukungan kebijakan dan inspirasi keberhasilan. Kebijakan lokal, utamanya di pemerintah desa, itu ada diberlakukan kewajiban pemilahan sampah. Yang kedua, sanksi ringan. Misal ada orang buang sampah, foto aja, nanti pihak ada kas tambahan buat RT. Jadi ada iuran kebersihan dari sanksi ringan. Kemudian pelatihan pengelolaan sampah bagi pelaku usaha kecil. Yang ketiga, pembelajaran dari komunitas lain. Pertama, bisa meniru komunitas Bank Sampah Malang yang membuat konsep tabungan sampah. Yang kedua, kampung iklim di daerah Bandung melakukan komposting massal, jadi komunal. Ya, jadi kunci keberhasilan adalah dalam pengelolaan sampah adalah konsistensi, keterlibatan warga, dan insentif dari pemerintah. Selanjutnya, kesimpulan dan visi masa depan. Pertama, kita harus yakin bahwa lingkungan dapat bertransformasi menjadi komunitas bersih, sehat, dan berkelanjutan. Kunci utamanya yakni kolaborasi kuat antara masyarakat, pelaku usaha, serta dukungan teknologi dan kebijakan. Agar visi masa depan yakni mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dapat terlaksana dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kurang dikit. 9 menit. Apa is? Turun dikat-kating. Nggak usah dikat ya. Ngawur. Gak bisa stop ya.